Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran biologi. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya dulu nih tentang tempurung kelapa. Kenapa tempurung kelapa itu memiliki struktur yang keras dan juga tebal? Ada yang tahu? Ya, bisa angkat tangan. Ya, silahkan. Betul sekali. Nah, jadi tempurung kelapa itu memiliki struktur yang tebal dan juga keras itu dikarenakan di dalamnya itu tersusun atas jaringan sklerenkin, yang mana jaringan sklerenkin ini memiliki jenis yang namanya sel batu. Nah, itulah yang menyebabkan tempurung kelapa menjadi keras dan juga tebal. Oke, nah itu tadi ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang struktur dan juga fungsi jaringan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, siswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, dan yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Oke, kita masuk ke materi, yaitu tentang jaringan tumbuhan. Nah, tentang jaringan, ada yang tahu atau masih ingat apa itu jaringan? Ya, jaringan adalah kumpulan sel-sel yang memiliki fungsi yang sama. Nah, untuk jaringan pada tumbuhan itu ada dua. Yang pertama, itu adalah jaringan meristem. Nah, yang kedua adalah jaringan dewasa. Kita bahas satu persatu. Jadi kita akan membahas meristem dulu ya. Nah, untuk jaringan meristem itu adalah suatu jaringan yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, selnya aktif membelah, kemudian dinding selnya belum tebal, dan yang ketiga, ukuran selnya juga kecil, kemudian valvolanya juga kecil. Nah, untuk jaringan meristem ini itu memiliki fungsi untuk perbanyakan sel. Kenapa? Karena tadi itu salah satu cirinya kan sel-selnya aktif membelah, sehingga nantinya jaringan meristem ini akan menghasilkan sel-sel baru, jadi akan terjadi perbanyakan sel. Nah, untuk jaringan meristem ini juga ada dua jenis. Yang pertama ada jaringan meristem primer, dan yang kedua ada jaringan meristem sekunder. Nah, untuk jaringan meristem primer ini fungsinya untuk pertumbuhan yang vertikal, artinya ke arah ke atas ya. Kemudian untuk jaringan meristem primer ini dua lagi terbagi ya. Yang pertama ada jaringan apikal yang letaknya di ujung-ujung, ada ujung akar sama ujung batang atau pucuk. Nah, kemudian untuk jaringan meristem primer yang kedua itu ada interkalar atau di ruas-ruas batang. Untuk gambarnya bisa dilihat. Nah, itu tadi yang namanya jaringan meristem primer ya, ada apikal, ada interkalar. Yang kedua ada jaringan meristem sekunder. Nah, jaringan meristem sekunder ini disebut juga dengan jaringan yang berfungsi untuk pertumbuhan horizontal atau ke arah samping. Nah, ada kan istilahnya meristem lateral. Nah, itu disebut dengan meristem sekunder ya. Untuk gambarnya bisa dilihat. Di mana jaringan meristem sekunder ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jaringan kambium atau pembuluh, kambium vaskuler atau pembuluh, dan yang kedua ada jaringan meristem sekunder kambium gabus ya. Oke, dan yang selanjutnya kita bahas adalah tentang jaringan dewasa. Nah, sebenarnya jaringan dewasa ini itu berasal dari jaringan meristem juga, cuma jaringan meristem ini itu sudah mengalami perubahan sehingga membentuk jaringan dewasa. Nah, untuk jaringan dewasa ini terbagi menjadi beberapa ya. Yang pertama ada jaringan epidermis, kemudian ada jaringan parenkim, ada jaringan penyokong, dan terakhir ada jaringan vaskuler atau pembuluh. Karena sudah Ibu sebutkan tadi mengenai macam-macam dari jaringan dewasa yang ada pada tumbuhan.
Nah, sekarang Ibu ingin kalian bentuk 4 kelompok ya, masing-masing kelompok mewakili satu macam jaringan. Jadi nanti tugasnya itu mencari ciri-ciri, kemudian fungsi, dan juga jenis-jenis yang ada pada jaringan. Untuk kelompok 1 itu jaringan epidermis, kelompok 2 jaringan parenkim, kelompok 3 jaringan penyokong, dan kelompok 4 jaringan vaskuler. Oke, waktunya 5 menit, silahkan mulai diskusinya. Oke, kita lanjut untuk presentasi. Nah, untuk presentasi dimulai dari kelompok 1 mengenai jaringan epidermis. Silahkan pada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih pada kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, sedikit tambahan dari Ibu mengenai jaringan epidermis bisa dilihat di gambar. Nah, jaringan epidermis ini merupakan jaringan pelindung yang paling luar ya. Kemudian jaringan epidermis ini juga fungsinya untuk melindungi jaringan yang berada di bawahnya. Untuk ciri-cirinya itu selnya hidup, kemudian ukuran selnya itu kecil-kecil, rapat artinya tidak ada ruang antar sel, kemudian memiliki kutikula yang ada lapisan lilinnya yang berfungsi untuk mencegah transpirasi atau penguapan air akibat cahaya matahari. Kemudian jaringan epidermis ini juga memiliki perubahan bentuk atau modifikasi. Nah, perubahan bentuknya itu ada banyak sekali, tapi yang Ibu sebutkan di sini itu yang paling dikenal ada 4. Yang pertama ada trikoma yang ada di daun, itu fungsinya untuk memecah angin, untuk mengurangi transpirasi. Dan yang kedua itu ada duri, contohnya ada pada kaktus. Kemudian ada sel penjaga yang ada pada trikoma ya. Ada pada stomata ya, ada stomata di mana stomata ini berfungsi untuk keluar masuknya udara di dalam daun. Dan selanjutnya ada sel kapan. Oke, kita lanjut ke kelompok 2 mengenai jaringan parenkim. Silakan pada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih pada kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim seperti ada yang pada gambar ya, Ibu nambahkan sedikit. Jaringan parenkim ini merupakan jaringan yang paling banyak pada tumbuhan, di mana fungsinya itu secara umum ya untuk mengisi volume pada tumbuhan. Ciri-cirinya juga ya, contohnya itu selnya hidup, kemudian dinding selnya mengalami penebalan sel primer, artinya masih tipis. Kemudian ada nukleusnya juga, ada vakuola yang sangat besar, kemudian bentuk tidak beraturan. Nah, dalam parenkim ini juga bisa mengalami diferensiasi, artinya bisa menjadi jaringannya unik lainnya. Contohnya ya, misalnya nih, ketika banyak kloroplas itu dinamakan klorenkim. Kalau banyak udara itu dinamakan aerenkim. Nah, aerenkim ini biasanya terdapat pada tumbuhan air, di mana fungsinya untuk mentransport udara dari atas. Nah, tadi kan parenkim tadi memiliki fungsi untuk mengisi volume tumbuhan. Selain itu juga ada fungsi-fungsi khusus atau utama. Contohnya untuk fotosintesis, menyimpan makanan, menyimpan cadangan makanan, menyimpan air, dan juga udara. Oke, kita lanjut ke kelompok 3 mengenai jaringan penyokong. Silahkan pada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih pada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Sedikit tambahan mengenai jaringan penyokong ya. Jaringan penyokong tadi disebut juga dengan jaringan yang fungsinya untuk memperkokoh tanaman. Nah, jaringan penyokong ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada jaringan kolenkim, dan yang kedua ada jaringan sklerenkim. Kemudian jaringan kolenkim dulu ya. Jaringan kolenkim ini itu ada pada bagian tumbuhan yang masih muda. Contohnya ada pada pucuk, ada pada bagian pucuk ya, pada bagian ujung akar juga. Kemudian ciri-ciri lain dari jaringan kolenkim ini ada yang pertama selnya hidup, dan yang kedua penebalannya itu bersifat penebalan dinding sel itu bersifat primer, artinya masih mengandung selulosa, dan
Penebalannya ini bersifat tidak merata ya. Kemudian kita lanjut ke jaringan penyokong sklerenkim. Nah, sklerenkim ini itu ada pada jaringan yang sudah tua. Kemudian ciri lainnya tentunya selnya mati. Kemudian penebalan dinding selnya itu sekunder karena mengandung lignin ya. Kemudian sklerenkim ini juga memiliki dua jenis. Yang pertama ada fiber, bentuknya seperti serat ya, serat. Kemudian ada sklereid atau sel batu. Nah, kalau fiber tadi kita analogikan seperti kayu lidi ya, tipis seperti itu fiber. Kemudian untuk sel batu atau sklereid tadi itu kita analogikan seperti batu kecil bulat yang tebal itu. Nah, contohnya dari sel batu ini tadi ya seperti tempurung kelapa yang memiliki struktur keras dan juga tebal. Nah, oke, kita lanjut ke kelompok terakhir yaitu kelompok 4 mengenai jaringan vaskuler atau pembuluh. Silakan pada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih pada kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, jaringan vaskuler atau pembuluh kita bisa lihat ya pada gambar mengenai jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh itu mempunyai fungsi untuk transportasi sel, di mana jaringan pembuluh ini ada dua. Yang pertama ada xilem dan yang kedua ada phloem. Nah, xilem dulu nih. Xilem itu fungsinya untuk mengangkut air dan zat mineral yang ada di akar menuju ke daun, ya, dari bawah menuju ke atas. Nah, untuk ciri-ciri dari xilem itu selnya mati. Kemudian penebalan dinding selnya sekunder ya, karena mengandung lignin. Kemudian biasanya bentuknya itu seperti selang. Nah, untuk analoginya ya seperti selang untuk xilem ini. Kemudian untuk pembagian dari xilem itu ada dua. Yang pertama ada trakea yang bentuknya itu seperti tabung. Fungsinya apa? Fungsinya untuk transport samping. Kemudian kalau trakeid itu bentuknya lebih lancip dan juga lebih panjang ya. Nah, itu fungsinya untuk apa? Untuk transport vertikal atau atas. Nah, kita masuk ke pembuluh phloem. Nah, phloem ini fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis, metabolisme, dan juga hormon pada tumbuhan. Selnya hidup ya, ini ciri-cirinya. Selnya hidup, kemudian penebalannya ada penebalan primer ya. Kemudian ada pembagiannya itu ada sel bulu tapis ya, yang tidak ada nukleus, dan yang kedua ada sel-sel penggiring yang ada nukleusnya yang membantu untuk untuk membantu sel bulu tapis tadi. Nah, sampai situ tadi materi kita mengenai struktur dan juga fungsi jaringan pada tumbuhan. Oke, Ibu apakah sudah paham semua? Oke, Ibu beri pertanyaan ya. Yang pertama nih, silakan dijawab. Apa perbedaan antara jaringan kolenkim dan juga sklerenkim? Bisa jawab? Ya, betul sekali. Jaringan kolenkim tadi itu ada pada bagian tumbuhan yang masih muda, contohnya pada pucuk, kemudian ada pada ujung akar, betul. Kemudian ada yang sklerenkim itu ada pada jaringan yang sudah tua, contohnya tadi ada pada tempurung kelapa, betul. Kemudian ada soal lagi nih, jaringan meristem itu sel-selnya kan aktif membelah. Nah, jaringan meristem yang hanya ada pada tumbuhan dikotil saja, jaringan meristem apa? Ya, betul sekali, jaringan meristem sekunder. Nah, mungkin ini saja pembelajaran kita hari ini mengenai struktur dan juga fungsi jaringan tumbuhan. Ya, minggu depan kita akan belajar lagi tentang struktur dan jaringan pada hewan. Hari ini kita tumbuhan, minggu depan kita akan bahas mengenai hewannya. Nah, untuk pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.